Pada tahun 1988, seorang pria bernama Yasuo Odejima menonton ulang acara televisi horor yang dia bawakan. Menurut cerita dari seorang perempuan bernama Haruka Honju, dia seringkali mendengar suara langkah kaki di apartemen barunya. Berhubung acara di Jepang ini no drama-drama club, Yasuo niat banget minta rekaman suara langkah kaki dari Haruka untuk memastikan kebenarannya. Tapi anehnya dia malah mendengar suara gumaman dari seseorang, bukan langkah kaki. Temuan ini langsung dijadikan bahan untuk syuting acara hari ini. Sayangnya, para komentator dan analis supranatural menganggap cerita Haruka bukan ulah hantu. Setelah selesai acara, Haruka memberitahu Yasuo soal apartemen itu. Saat ini, Haruka tinggal bersama pacarnya dan sudah ninggalin apartemen itu. Kata pacarnya Haruka, aura di sana benar-benar buruk dan tidak nyaman. Bahkan dia sendiri mulai bertingkah aneh setelah masuk ke apartemen itu. Kita kenalan dulu lah ya sama karakter-karakter di sini, seperti anak SMA yang baru aja pindah ke sekolah baru bernama Kiyomi Kawai. Cukup beruntung nih, dia dibolehkan masuk ke sekolah ini di pertengahan semester. Ibunya Kiyomi menyuruh Kiyomi untuk nunggu di luar, karena beliau mau ngedrama dikit sama Pak Noguchi. Kita lanjut ke penelusuran Yasuo yang ingin wawancara langsung ke pacarnya Haruka bernama Tetsuya Fukagawa. Apartemen yang dimaksud Haruka memang berbahaya, tapi Tetsuya nggak cerita detail soal apartemen itu. Melainkan sebuah rumah yang rencananya dia mau beli untuknya dan Haruka tinggali setelah menikah. Hawa mengerikan langsung dirasakan Tetsuya sesaat setelah masuk ke dalam rumah. Ini bikin Yasuo penasaran dan pengen tahu lokasi rumahnya. Tapi Tetsuya nggak mau ngasih tahu di mana tempatnya. Oh iya, kenalan juga nih sama mas-mas buron polisi berinisial M karena kasus penculikan dan eksekutor anak-anak yang terjadi belakangan ini. Entah nih apa motifnya, tapi yang jelas mas-mas ini gampang emosi dan main tangan sama bocil sekecil itu. Ya Allah mas, tega bener loh ya. Sepulang sekolah, Kiyomi diajak ngobrol sama teman sekelasnya bernama Mai dan Yoshi. Mereka berniat ngajak Kiyomi untuk pergi penelusuran ke rumah kucing, yaitu rumah terbengkalai yang dihuni oleh banyak kucing. Nah, untuk seterusnya, aku sebut aja rumah kucing ya, biar kedepannya lebih mudah. Kiyomi sih oke-oke aja, dia nggak punya batasan dolan keluar rumah sama orang tuanya. Setelah jalan sampai malam hari, Kiyomi akhirnya sampai di rumah. Di sini terungkap kalau alasan Kiyomi pindah sekolah karena guru sebelumnya mau melecehkan dirinya. Sampai-sampai ibunya Kiyomi yang harus ngasih jatah ke guru itu demi melindungi putrinya. Tapi sepertinya itu nggak membuat hubungan antara ibu dan anak ini membaik, karena Kiyomi katanya pernah merayu ayahnya sendiri. Setelah syuting, Haruka pulang ke rumah dan mendapati Tetsuya tidur di lantai. Setelah terbangun dan nyawanya udah balik, Tetsuya mengajak Haruka ketemu ibunya, yang artinya dia sudah siap untuk melamar Haruka. Gak cuman itu, Tetsuya juga ngasih tahu kalau sumber masalah hantu apartemen Haruka adalah karena dia mendatangi rumah yang mau dia beli untuk mereka berdua. Belum juga Haruka tahu maksudnya Tetsuya, mereka mendapati pintu geser di depan mereka terbuka sedikit dan lampunya hidup sendiri. Dengan cepat Tetsuya segera masuk dan mengecek kalau semisal ada penyusup yang masuk. Ternyata dia malah dihantui oleh sosok hantu wanita yang membawa bayi. Tetsuya teriak ketakutan, menghiraukan Haruka yang mencoba menenangkan ayangnya yang kesetanan bukan main. Besoknya Kiyomi, Mai, Yoshi, dan satu cowok lagi bernama Yudai pergi ke rumah kucing. Mereka lihat-lihat isi rumah yang masih cukup layak dihuni. Puas lihat-lihat, Mai dan Yoshi tiba-tiba mendorong Kiyomi dan menyuruh Yudai untuk lepas celana. Sambil diperkaos, Yoshi terus merundung Kiyomi dengan fotoin adegan mereka dan mengancam Kiyomi untuk tutup mulut. Kiyomi jadi stres berat dan menyendiri sambil gendong kucing di dalam lemari.
Lah, malah disamperin sama sosok hantu cewek di atap rumah. Teriakan Kiyomi bikin Yudai berhenti enak-enakan sama Yoshi dan segera menghampiri Kiyomi. Yoshi ngelihat Mai pergi dan hilang entah kemana, lalu ngabarin Kiyomi dan Yudai di lantai atas. Merasa ada yang gak beres, mereka bertiga segera pergi ninggalin rumah itu. Kiyomi nempel mulu nih sama Yudai, sampai-sampai mereka berdua mengabaikan Yoshi dan Mai. Esok harinya Haruka bermimpi pergi bareng Tetsuya ke rumah calon mertuanya. Tapi pas sampai di depan rumah, dari kejauhan Haruka ngeliat ada sosok mirip Tetsuya. Gak cuma itu, dia juga lihat hantu cewek yang muncul di dalam rumah. Bangun-bangun, Haruka kok malah dikasih kabar kalau Tetsuya wassalam. Lah, kok bisa gitu? Nah, malamnya Haruka berniat melayat. Begitu juga dengan Yasuo. Mereka ngomongin soal keanehan Tetsuya sebelum wassalam. Terutama saat Tetsuya nyebut soal rumah yang mau dia beli setelah nikah nanti. Di tengah ngobrol, Haruka disamperin kerabat keluarga Tetsuya dan diminta untuk ketemu sama ibunya Tetsuya bernama Michiko. Acaranya cuma digelar untuk kerabat terdekat tanpa membuka peti jasadnya Tetsuya. Karena Michiko ini nggak mau orang-orang melihat wajah anaknya ini yang nggak normal. BTW, beliau dan anaknya ini punya indera keenam ya. Jadi Michiko ini tahu kalau Tetsuya ini kena serangan dari makhluk halus. Besok sorenya Yoshi mendapat info dari Pak Noguchi kalau Mai terlihat masuk ke diskotik langganannya. Lalu tak lama Kiyomi nyampein pesan dari emaknya ke Pak Noguchi untuk datang ke rumahnya nanti malam. Kiyomi udah gak peduli sama Yoshi dan Mai dan lebih mentingin urusannya sama Yudai. Ya udah deh, Yoshi pergi sendiri ke diskotik langganannya. Nyari kesana kemari, akhirnya Mai masih dengan seragam sekolahnya muncul dari toilet. Tanpa ragu Yoshi ikut sama Mai ke dalam toilet dan gak pernah keluar lagi. Di tempat lain, Kiyomi dan Yudai sampai ke rumah dan diam-diam masuk ke kamar Kiyomi sambil diiringi suara enak-enak dari ibunya Kiyomi dan Pak Noguchi. Setelah Pak Noguchi pulang, Kiyomi berpamitan untuk hidup mandiri bersama Yudai. Gak cuman itu, Kiyomi malah nyuruh Yudai untuk menghabisi ibunya sendiri dengan telepon rumah, lalu menebar benih Pak Noguchi untuk dijadikan kambing hitam. Loh, kok mau? Iyalah Yudai mau, karena dia diancam sama foto-foto yang kemarin, yang pas di perkaos itu. Ya, itu. Emang tingkah manusia bikin bingung, tapi kemunculan arwah Tetsuya juga bikin kita dan Michiko bingung. Kenapa nih arwah Tetsuya tiba-tiba muncul? Dan apa yang pengen dia katakan? Kok nggak ada suaranya sama sekali? Waktu langsung melompat ke tahun 1994, di mana Kiyomi dan Yudai sudah menikah dengan nama baru mereka bersama anak mereka berdua bernama Toshiki. Yudai yang kerja jadi petugas sampah mana mungkin bisa menutupi kebutuhan keluarganya. Apalagi Yudai ini temperamen banget. Sampai tega main fisik ke Kiyomi. Toshiki yang kesurupan hantu cewek aja juga ikut kenal loh. Besoknya seorang petugas Yayasan Perlindungan Anak bernama Ariyasu datang menemui Kiyomi untuk memberikan perlindungan pada Toshiki. Tapi yang ada dia malah menemukan si anak dalam kondisi lebam dan lemas. Ariyasu segera membawa Toshiki ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif karena mengidap kurang gizi. Tapi Kiyomi menolak dan membawa Toshiki pulang ke rumah. Setahun kemudian, tepatnya setelah Haruka selesai syuting, dia ditemui Yasuo yang sudah menerbitkan buku keempatnya. Nah, buku keempatnya ini menceritakan tentang misteri rumah yang diceritakan oleh Tetsuya. Dan selama 7 tahun ini, Yasuo juga masih mencari rumah yang dimaksud Tetsuya. Dia mengajak Haruka untuk mencari rumah itu demi mengungkap kematian Tetsuya. Tapi Haruka ini agak ragu karena masih trauma dengan kematian Tetsuya.
Sampai di rumah, Haruka iseng membuka barang-barang peninggalan Tetsuya. Dia agak kaget melihat rekaman kaset Tetsuya yang seharusnya nggak ada di sana. Gak cuma itu nih, Haruka juga dimimpiin Tetsuya yang diganggu oleh sosok hantu cewek saat berkunjung ke rumah kucing untuk survei tempat. Merasa ada yang gak beres, Haruka menemui Michiko untuk memberikan rekaman milik Tetsuya. Dia merasa kalau rumah kucing ini berbahaya untuk ditinggali. Makanya Haruka minta tolong Michiko untuk mencari tahu lokasi rumah kucing itu. Setelah sekian lama, Michiko bersedia membantu dengan cara yang menurutku cukup nekat. Michiko ini nekat memanggil hantu cewek yang jadi pelaku kematian Tetsuya dengan media lilin, rekaman Tetsuya, dan buku peta Jepang. Sosok itu beneran muncul dan menunjukkan lokasi rumahnya pada mereka berdua. Tapi tiba-tiba, arwah Tetsuya muncul dan melarang kedua wanita itu pergi ke rumah kucing. Nah, tanpa mereka tahu nih, saat ini di rumah kucing itu sudah dihuni oleh keluarga Haido, di mana si suami bernama Pak Nobuhiko baru aja berangkat kerja. Gak lama Haruka kebetulan lewat depan rumah Haido dan malah ngeliat sosok hantu cewek berbaju putih di lantai 2. Nah nih, bukannya berangkat kerja, Nobuhiko malah pergi ke restoran dan selingkuh sama seorang perempuan bernama Chie Masaki. Kebersamaan mereka rupanya diintai sama istrinya Chie bernama Keiichi. Keluarga Haido dan Masaki bakal lebih banyak porsinya di part 2 nanti. Malam-malam Toshiki dilarikan ke rumah sakit karena kepalanya dihantam telepon dan berakhir koma. Bukannya sedih, Kiyomi malah ketawa sendiri kayak orang gak waras. Dia sebenarnya tahu nih, kalau selain dapat kekerasan fisik, Toshiki juga diincar sama hantu cewek di rumah kucing. Arwahnya aja sampai jalan keluar kamar, kan gak mungkin tuh. Anak kecil koma kok keluar kamar kan gak mungkin. Oke, akhir episode ini diakhiri dengan kedatangan Haruka di acara Meet and Greet bukunya Yasuo. Di tengah acara, Yasuo mendapatkan informasi lokasi rumah kucing dari seorang kriminal berinisial M yang saat ini orangnya sedang ditahan. Masih ingat kan M yang mana? Yang ini loh orangnya. Nah, dia berniat mendatangi rumah itu, tapi Haruka langsung melarang Yasuo di depan penggemarnya. Ketiga episode di awal ini emang membingungin karena kebanyakan karakter. Tapi aku jamin di part selanjutnya, kalian gak menyangka ceritanya berbeda dengan film Ju-on yang pernah kalian lihat sebelumnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bisa kali klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan part 2-nya ya. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.